Wartopping ini sebagai konsultan, ya. Tapi saya tidak melakukan penyerahan jasa, ya. Kalau saya tidak melakukan penyerahan jasa, kan tidak ada dong pemungutan yang perlu dilakukan, tidak ada dong pemotongan yang dilakukan. Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida, tentunya dalam acara Mr. Pajak Podcast. Nah tentunya kali ini Maulida tidak sendiri nih Sobat Jontex. Sudah bersama dengan seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan dan juga merupakan CEO dan founder dari High Five dan juga Jontex. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamian Lumban Tobing, SEMMAKCACTL CTAP BKP, dan juga merupakan seorang kandidat doktor ilmu ekonomi. Luar biasa. Selamat pagi Pak Sabar. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat Pak hari ini? Semangat banget. Semangat banget. Gimana Sobat Jontex di luar sana, apakah kabarnya baik-baik saja? Semoga baik-baik saja ya Pak Sabar ya. Mengingat cuaca sekarang ini sangat perubahannya ya Pak Sabar. Iya, Kadang hujan. Iya, di luar kita hujan. Oke Sobat Jontex, kali ini kita akan menindaklanjuti terkait dengan pembahasan kita terkait pajak penghasilan. Iya. Nah, cuman Pak Sabar kali ini kita akan membahas lebih detail lagi nih Pak Sabar. Oke, langsung saja nih kita ke pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pajak penghasilan itu kan ada banyak ya Pak Sabar. Ada banyak jenisnya. Ada PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan lain-lain. Nah, ini boleh Pak Sabar dijelaskan terlebih dahulu masing-masing dari pajak penghasilan tersebut perbedaannya apa dan bagaimana? Silakan Pak Sabar. Oke. Ya, teman-teman yang nonton YouTube ini, jadi gini. Terkait dengan PPh ini Mbak, ini kan ada diatur di dalam satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Karena kan undang-undang ini banyak ya Mbak Maulida. Betul. Ada namanya Undang-Undang KUP, ada Undang-Undang PPN, ada Undang-Undang PPNBM, ada Undang-Undang PPh, PBB, Bea Materai, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, terus apalagi Pengadilan Pajak, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Cipta Kerja Klaster Perpajakan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berbicara tentang PPh, ini diatur dalam satu undang-undang, namanya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke. Di Undang-Undang Pajak Penghasilan ini itu ada beberapa pasal nih, ya. Mulai dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Betul. Salah satunya pasal 21. Ya. Ini sangat detail disampaikan di sana. PPh pasal 21 ini kalau kita lihat ya, nih, PPh pasal 1 merupakan jenis pajak nih yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji. Jadi kembali lagi nih dikatakan di sini adalah penghasilan. Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, ya, tunjangan, pembayaran lain yang diterima oleh pegawai. Ya, jadi bisa yang menerima ini adalah pegawai atau bukan pegawai. Ya, jadi kan tidak semua ini gaji, tapi bisa juga dia bukan pegawai loh. Tapi bukan pegawai atau mantan pegawai. Loh kok ada mantan pegawai? Emangnya mantan pacar? Enggak. Ada mantan pegawai. Mantan pegawai ini mereka yang sudah keluar tetapi mereka mendapatkan pasangan. Iya dong. Iya kan mereka kan berkaryawan lagi nih. Tetapi pasangan ini diserahkan si perusahaan ini misalnya setelah 2 bulan atau setelah perjanjian berakhir. Kalau perjanjian berakhir kan berarti kan dia kan bukan karyawan lagi ya. Makanya dikatakan sini mantan pegawai. Ya, penerima pasangan nih dan lain sebagainya. Jadi ini mengacu terhadap orang pribadi. PPh pasal 21 ini, Mbak. Ya, PPh orang pribadi bukan badan ya, bukan badan, tapi ini orang pribadi. Kalau badan itu nanti ada sangkut pautnya dengan PPh pasal 23, nanti akan kita bahas. Jadi itu terkait dengan PPh pasal 21, Mbak. Dan untuk tarifnya ini memang sudah diatur ya dari tarif progresif. Ya, dari 5%, 15%, ya, 25%, 30% sampai dengan 35%. Jadi progresif untuk PPh pasal 21. Jadi harus dicek nih, kalau misalnya saya sebagai pegawai, apakah pajak saya sudah dipotong terkait dengan pemotongan PPh pasal 21. Ya, untuk PPh pasal 22, ya kita akan lihat nih, untuk PPh pasal 22, Mbak. Ini juga penghasilan, ya. Tapi penghasilan ya pemungutan yang dilakukan oleh bendaharawan, ya, atau badan usaha tertentu baik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Ya, ini terkait dengan ekspor. Jadi kalau misalnya
ada perusahaan yang melakukan ekspor maupun impor, itu mereka ada kaitannya dengan PPh pasal 22. Makanya sangat jelas dikatakan di sini adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan, ya, atau badan usaha tertentu nih, baik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang melakukan transaksi dengan bendaharawan ataupun badan pemerintah, ini ada kaitannya dengan PPh pasal 22, Mbak. Oke. Ya. Itu. Terus untuk apa? Jadi ini merupakan tarif, ya, kalau kita baca di sini ya. Ya, sedangkan tarif adalah pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian. Jadi kalau misalnya seseorang perusahaan yang melakukan transaksi dengan bendaharawan sama pemerintah, maka nanti di sana akan ada pemotongan PPh pasal 22 gitu, Mbak. Oke. Baik. Itu kan kita udah bahas PPh pasal 21, PPh pasal 22, baru kita akan lihat nih untuk PPh pasal 23 ini jasa biasanya, ya. Baik. Ya. Kalau dikatakan di sini pajak penghasilan pasal 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong nih, yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak yang penghasilannya diperoleh dari modal penyerahan jasa, ya. Jadi kebanyakan ini kalau PPh pasal 23 ini, Mbak, ini terkait dengan jasa. Oke. Contoh kayak jasa konsultan itu masuk di PPh pasal 23. Ya, jasa manajemen, ya. Ini dan ini tidak final, ya, tidak final. Terus ada yang final, Pak, tapi itu masuk ke bunga deposito yang pernah kita bahas. Ya. Tapi kalau PPh pasal 23 ini lebih banyak ini ke jasa. Ya, jasa. Makanya dikatakan di sini penyerahan jasa dan penyelenggara kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Jadi sebenarnya gini, Mbak. Kalau sudah dipotong di PPh pasal 21, berarti selain yang tidak dipotong di PPh pasal 21, ini masuk ke PPh pasal 23. Intinya bahwa PPh pasal 21 ini kan udah pasti kan jasa, ya. Misalnya karyawan itu sebenarnya kan dia kan menyerahkan jasa, Mbak, sama perusahaan. Makanya dibayar atas jasa. Sama nih kayak PPh pasal 23 ini pun penyerahan jasa. Ya, penyerahan jasa. Jadi jangan salah. Saat terjadi penyerahan jasa lah, maka pemotongan dilakukan gitu loh. Jadi, contoh nih, Sabar Tobing ini sebagai konsultan, ya. Tapi saya tidak melakukan penyerahan jasa, ya. Kalau saya tidak melakukan penyerahan jasa, kan tidak ada dong pemungutan yang perlu dilakukan, tidak ada dong pemotongan yang dilakukan. Karena saat terjadi penyerahan jasa inilah, ya, baru ada unsur pembajakan dilakukan. Ya, sekalipun misalnya saya ini konsultan yang memang harus dipotong PPh pasal 23 atas jasa. Sama kayak barang nih, saya kasih ilustrasi. Ini adalah barang kena pajak nih. Ini barang kena pajak. Tetapi selama barang ini tidak lakukan penyerahan, berarti kan tidak ada pemungutan PP di sana loh. Ya, sama nih Mbak Maulida. Ini jasa nih, jasa konsultan PPh pasal 23. Tetapi saya tidak menyerahkan jasa saya. Saya hanya tidur aja di rumah. Ya. Ya nggak ada dong yang memotong PPh pasal 23. Betul. Kenapa? Karena tidak ada transaksi penyerahan jasa dilakukan di sana. Gitu loh. Ya. Gitu. Kalau kita pasal berapa lagi, Mbak? Pasal 24. Oke. Kalau pasal 24 ini, Mbak, ini peraturan yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit. Jadi ini adalah kredit pajak luar negeri. Ya, jadi begini, Mbak. Mbak misalnya punya usaha di Australia atau punya usaha di Singapura, ya, ada pajak yang sudah dipotong di luar negeri, ya, itu Mbak bisa kreditkan, tapi itu ada aturannya, ya, ada aturannya. Nanti kita bahas tersendiri ya terkait aturannya ini, berapa banyak yang bisa dikreditkan, ya, dan juga ketentuan pengkreditannya seperti apa. Tapi ini terkait dengan kredit pajak luar negeri yang bisa dikreditkan di pemotongan di luar negeri yang bisa dikreditkan di dalam negeri. Ini PPh pasal 24, ya. Kalau untuk PPh pasal 25, Mbak, ini terkait dengan cicilan, angsuran. Ya. Jadi angsuran ini kan, ya, kalau kita nih PPh pasal 25 ya adalah pembayaran atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam jangka waktu 1 tahun. Contoh seperti ini. Terkait dengan PPh pasal 25 ini, Mbak Maulida, ini bisa dilakukan oleh orang pribadi sama badan. Ya,
Jadi bukan hanya orang pribadi, kan kita bahas waktu itu tentang subjek pajak orang pribadi sama badan, ya. Jadi terkait dengan cicilan angsuran PPh pasal 25 ini bisa dilakukan oleh orang pribadi, ya, sama badan apalagi, ya. Tetapi acuannya adalah pada SPT yang sudah dilaporkan. Ya, contoh nih saya kasih ilustrasi Mbak. Sekarang SPT tahun 2023 ya. Kita akan melaporkan ini paling lama di tanggal 31 Maret nih untuk orang pribadi. Badan itu paling lama nanti di 30 April ya. Jadi bagaimana kita menghitung angsuran yang akan kita bayarkan di tahun 2024 ini adalah acuannya dari SPT tahunan 2023 yang kita laporkan. Ya, karena dari sana nanti akan perhitungannya Mbak. Baru pajak yang terutang dibagi 12 bulan. Ya, dibagi 12 bulan. Misalnya nih, pajaknya 10 juta, pajaknya 12 juta dibagi 12 bulan. Berarti cicilannya itu per bulan itu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ya. Jadi ini angsuran di depan. Jadi down payment nih dibayar di depan nih, bayar. Ya. Kenapa seperti itu? Supaya nanti waktu masuk di tahun berikutnya, tahun 2025 ya. Tahun 2025 berarti kan yang kita laporkan nanti di 2025 itu adalah SPT tahunan 2024 dong. Betul. Ya. SPT tahunan 2024 ini nanti akan kita laporkan di tahun 2025. Betul. Kan begitu. Nanti Mbak, yang kita cicil selama setahun, ya, mulai dari 2024 ini, itu nanti kita akan kreditkan. Kita akan total semua berapa yang sudah kita cicil selama 2023 ini, itulah nanti yang akan mengurangi pajak yang akan kita bayar di tahun 2024. Jadi metode ini adalah untuk meringankan si wajib pajak di dalam beban pajak yang akan dia bayarkan nanti di tahun berikutnya, sehingga tidak besar gitu loh Mbak. Maksudnya gini, sama nih ya kayak kita, saya mau beli rumah harganya 1 miliar, tetapi boleh nggak sih saya cicil selama 10 tahun misalnya? Oh boleh, kan dicicil nih, terus dicicil, tapi daripada saya nanti beli rumah 10 tahun lagi 1 miliar gitu, ya kan agak berat ya. Maksudnya kita harus ada uang pada saat itu. Tetapi kalau kita udah cicil, ya akan lebih mudah gitu loh. Sama nih kayak di kantor pajak juga seperti itu, di DJP juga seperti itu. Dicicil nih, tapi acuannya seperti yang saya bilang tadi, itu harus mengacu terhadap SPT yang sudah masuk, ya. Jadi nggak bisa kecuali memang dibuat proyeksi ya, tapi agak susah. Jadi yang paling tepat, yang paling akurat perhitungan PPh pasal 25 itu adalah dari SPT tahunan yang sudah terlapor. Ya. Jadi itu sangat bisa digunakan oleh teman-teman di wajib pajak, sehingga nanti dalam hal pelaporan SPT tahunan di tahun berikutnya, beban pajaknya itu tidak terlalu berat. Karena sudah dicicil dengan PPh pasal 25. Ya. Oke. Untuk PPh pasal 26 ya. Kalau PPh pasal 26 ini Mbak, ini terkait dengan orang pribadi luar negeri ya. Kan ini PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran ya, gaji, bunga, dividen, royalti, dan seterusnya kepada wajib pajak luar negeri. Ya, jadi gini, mungkin kita terlewat ya kemarin ya, kita belajar namanya subjek pajak dalam negeri sama subjek pajak luar negeri. Ya, ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri. Jadi gini, di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sudah dijelaskan kriteria seseorang itu bisa dikatakan subjek pajak dalam negeri sama subjek pajak luar negeri. Karena kalau terkait dengan subjek pajak ini Mbak, ini bukan terkait dengan kewarganegaraan. Bukan. Jadi gini, Mbak Maulida itu bisa loh menjadi subjek pajak luar negeri. Ya. Tapi kan saya warga negara Indonesia gitu. Sama nih. Kayak orang luar negeri.
orang luar negeri itu pun bisa nih, tergantung dia berada di mana selama 1 tahun pajak. Kalau dia 183 hari di negara tersebut, itu menjadi subjek pajak dalam negeri. Contoh kayak Mbak Maulida. Mbak Maulida kan warga negara Indonesia, tapi Mbak Maulida itu di Indonesia cuma tinggal 100 hari. Selebihnya, Mbak Maulida tinggal di Australia. Mbak Maulida itu subjek pajak luar negeri loh. Oh, kok bisa Pak Sabar? Karena pajak itu bukan menganut kewarganegaraan, tapi Anda berada di mana dalam 1 tahun pajak. Ya. Makanya dibilang nih Mbak, lebih daripada 183 hari. Kalau 1 tahun kalender itu kan 365 hari, benar nggak sih? 365 ya. Kalau 365 itu dibagi 2, 182 ya. 183, ya kan? Jadi gini. Jadi untuk menentukan, ini sangat penting Mbak Maulida, gini loh, sangat penting karena ini terkait dengan tarif pembajakan yang akan dilakukan. Ya, contoh nih, kita kasih ilustrasi. Para teman-teman kita TKI, ya, yang ada di luar negeri, ya, mereka kan bekerja di luar negeri. Betul. Dan kemungkinan besar mereka itu bisa tinggal lebih daripada 183 hari di luar negeri. Oke. Mereka, walaupun mereka punya paspor Indonesia, dan mereka punya identitas KTP Indonesia, tetapi mereka itu menjadi subjek pajak luar negeri. Iya. Tapi bukan warga negara luar negeri loh. Iya. Subjek pajaknya sama nih kayak Mbak Maulida. Ada warga negara asing di Indonesia, ya, di Indonesia. Contoh ada warga negara Amerika atau ada warga Singapura, Australia yang di Indonesia ini tinggal, ya, lebih daripada 183 hari, maka mereka ini menjadi subjek pajak dalam negeri, ya, memiliki NPWP dan kewajiban perpajakannya ada di Indonesia. Tapi kan mereka bukan warga negara Indonesia, ya, paham, ya kan? Tetapi ini terkait dengan subjek pajak. Inilah yang akan diterapkan pembajakannya dengan PPh pasal 26. Jadi kalau misalnya sudah dipastikan, oh ini subjek pajak luar negeri nih, maka dikenakanlah tarif PPh pasal 26. Gitu, ya. Pasal 26. Jadi tidak boleh dikenakan tarif PPh pasal 21. Makanya tapi kan dikatakan di sini adalah gaji, bunga, dividen, royalti. Tadi kita berbicara di PPh pasal 21 itu adalah gaji. Betul. Tapi kita lihat dulu nih, gaji yang dibayarkan ini ke subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Kalau gaji yang dibayarkan ini ke subjek pajak luar negeri, maka pemotongannya adalah PPh pasal 26. Ya. Ya, jadi jangan sampai salah nih. Oke. Oh, gaji semua dipotong PPh 21. Enggak juga. Kamu lihat nih, subjek pajaknya yang dipotong ini siapa? Oh, kalau subjek pajaknya ini adalah luar negeri, maka pemotongannya itu adalah PPh pasal 26, kalau tidak salah itu 20%. Iya. Jauh lebih tinggi. Iya, betul. Ya, gitu. Oke. Untuk PPh pasal 29, PPh pasal 29 adalah status kurang bayar, ya, di SPT orang pribadi atau badan. Jadi begini, Mbak. Setelah dihitung semua pajak terutang, ya, pajak terutang dan dikurangi dengan kredit pajak, maka di sana akan timbul bisa kurang bayar. Ya, bisa lebih bayar ataupun bisa nihil. Tapi kalau memang statusnya itu jadi kurang bayar, Mbak, itulah yang masuk dalam kategori PPh pasal 29. Ya. Jadi PPh pasal 29 ini kita akan mengetahui berapa kurangnya, berapa nilainya saat kita sudah menyusun semula SPT orang pribadi atau SPT badan dan kita sudah mengkreditkan semua pajak-pajak masukan. Ya, baik itu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, bahkan PPh pasal 25 tadi, Mbak. Ya, PPh 21 itu adalah bukti potong dari pemberi kerja, PPh 22, 23 sama PPh pasal 25 yang sudah kita cicil tadi ya, selama setahun itu pun nanti kita akan kreditkan semua, Mbak. Kita akan masukkan semua, kita hitung sehingga nanti akan terlihat di sana apakah ini kurang bayar, lebih bayar atau nihil, ya. Kalau misalnya nihil kan tidak ada PPh pasal 9. Kalau lebih bayar berarti ada dua, restitusi atau kompensasi. Tapi biasanya kalau untuk PPh pasal 29 itu bisanya itu di restitusi, ya. Tidak bisa dikompensasi.
Ya kecuali PPN. PPN itu bisa dikompensasi lah ya. Tetapi kalau untuk PPh pasal 29 ini adalah akan terlihat berapa nilainya PPh pasal 29 ini saat kita sudah menyusun dan akan melaporkan SPT baik orang pribadi ataupun badan gitu Pak. Ya jadi ini statusnya ini adalah beban pajak terakhir yang akan kita bayarkan setelah kita semua hitung terkait dengan pajak-pajak yang sudah kita bayarkan sebelumnya gitu. Berarti PPh pasal 29 ini untuk pajak penghasilan itu nggak bisa dikompensasi ya Pak Sabar, tapi untuk PPN bisa? Ya bisa, ya kalau untuk 29 itu nanti pilihannya itu adalah di restitusi. Kalau di restitusi kan ada langkah lanjutannya ya. Betul. Nanti melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Pak Sabar. Nah, Sobat Jontex tadi kita sudah dijelaskan nih sama Pak Sabar ada PPh pasal 21 sampai dengan PPh pasal 29. Nah, Maulida ingin bertanya nih Pak. Tadi kan untuk gaji itu kan bisa masuk ke PPh 21 atau PPh 26 nih Pak. Dilihat dulu bagaimana nih. Nah, kalau misalnya untuk gaji atas kalau misalnya nih untuk PP pasal 26 itu kan tadi kalau misalnya subjek pajaknya itu tinggal lebih dari 183 hari. Subjek pajak luar negeri. Iya, menjadi subjek pajak di negara tersebut. Tapi kalau misalnya kurang dari 183 hari ini misalnya orang luar negeri itu menjadi subjek pajak mana Pak Sabar? Dia kurang dari 183 hari. Itu subjek pajak luar negeri. Tetap balik. Iya. Jadi kalau dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Jadi Indonesia. Ya, di Indonesia ya. Tapi kalau dia kurang dari ini kan ada dua nih, lebih dan kurang. Betul. Lebih daripada 183 hari, otomatis dia subjek pajak dalam negeri. Tapi kurang dari 183 hari, maka dia menjadi subjek pajak luar negeri. Kan nggak mungkin kan persis banget nih. Saya persis banget 183 hari persis banget, nggak lebih nggak kurang. Kan agak jarang lah, ya kan pasti ada kurang. Dihitung nih benar-benar 183 hari persis. Besok saya jadi 184 hari, tiba-tiba langsung balik ke luar negeri. Betul. agak jarang sih yang terjadi seperti itu. Tapi itu biasanya yang mengecek siapa Pak Sabar untuk tahu dia lebih atau tidak? Nanti kan waktu dia menerima penghasilan di sini kan dia akan diminta mana paspornya. Ya, kapan masuk ke Indonesia? Kan saat dia masuk ke Indonesia lah dihitung dia tinggal di Indonesia. Saat dia tinggal di Indonesia ya. Dari saat dia kan pasti kan melalui imigrasi. Betul. Ya, imigrasi kan ada capnya nih. Kapan masuk di Indonesia gitu. Dari paspornya. Baik. Nah, terkait dengan WNI dan WNA nih Pak Sabar. Kalau misalnya untuk tarif penghasilan itu kan berarti untuk WNI dan WNA itu berbeda untuk tarifnya. Nah, itu bagaimana Pak Sabar perbedaannya? Kalau misalnya untuk tarif PPh orang pribadi kan ini kan langsung progresif ya. Betul. Tapi kalau untuk PPh 26 itu kan langsung dipotong 20%. Itu berarti tanpa progresif. Langsung Pak Sabar. Langsung, nggak ada hitungan progresif, nggak ada. Berarti jauh sekali ya Pak perbedaannya, besar. Jauh dan gede. Iya. Karena gini, karena nanti dipotong nih 20% Indonesia. Itu karena dia subjek pajak luar negeri ya, itu nanti bisa dikreditkan di luar negeri. Begitu. Iya, sama nih kayak kita nih, sama nih kayak Mbak Maulida nih, subjek pajak di dalam negeri ya, tetapi punya penghasilan nih di luar negeri, udah dipotong nih di luar negeri Mbak, bahkan bisa kreditkan. Ya, bisa dikreditkan di Indonesia. Saat kapan? Saat Mbak Maulida ini menyampaikan SPT-nya. Jadi ini nanti kan, nih saya ada loh penghasilan di luar negeri, saya sudah dipotong, ya. Tapi nanti itu ada aturan tersendiri lagi. Misalnya gini, ada nggak sih perjanjian penghindaran pajak berganda, tax treaty-nya, terus tarif mana yang bisa dikenakan lebih besar atau lebih kecil, itu nanti ada aturannya. Jadi tidak semua semerta-merta bisa langsung semua dikreditkan di Indonesia. Tetap ada aturannya. Tetapi itu bukan berarti uang saya jadi hilang, nggak begitu. Ya, tetap aja nanti yang dipotong di Indonesia, yang 20% oleh warga negara asing tadi, itu tetap akan dikreditkan di negara beliau. Baik. Nah, kalau untuk cara membayar pajak penghasilan bagi WNI yang bekerja di luar negeri itu bagaimana Pak Sabar? Cara membayar pajak untuk WNI yang bekerja di luar negeri. WNI yang ada di luar negeri. Itu tergantung negaranya, Mbak. Beda-beda ya Pak Sabar? Beda-beda. Beda-beda. Misalnya karena kan pajak ini kan diatur regulasinya kan diatur masing-masing negara. Maksudnya nggak sama nih.
sistem pelaporan di Indonesia sama sistem pelaporan di Singapura, Australia, Amerika itu beda-beda. Oh, beda-beda. Berarti tidak ada standar yang semuanya Tidak harus ada, mengikuti. karena ini bukan SAK, ini bukan pernyataan standar akuntansi keuangan. Ya, kalau PSAK itu kan ada punya standar melalui IFRS, International Financial Reporting Standard. Tetapi kalau untuk perpajakan kan tidak ada peraturan. Perpajakan internasional ada. Ya, pajak internasional aja. Tetapi bukan mengatur tentang bagaimana sistem pelaporan di negara itu dan harus mengacu terhadap satu negara, nggak ada. Ya, jadi nggak ada suatu acuan. Dunia sudah mengatur satu standar pelaporan perpajakan, ya, yang akan diadopsi oleh semua negara, itu nggak ada. Kenapa begitu, Mbak? Kita akan melihat ya bahwa terkait dengan perpajakan ini adalah mutlak kewenangan daripada sebuah negara. Bahkan ada negara yang membebaskan pajaknya. Oh, ada Pak Sabar? Ada. Jadi misalnya itu namanya tax holiday, terus ya sama sekali dibebaskan pajaknya di negara tersebut. Ya. Jadi apakah negara tersebut melanggar aturan secara internasional? Ya, enggak juga. Karena mungkin juga pendapatan negara itu bukan bersumber daripada hanya pajak, ya, ataupun negara itu pun membuat suatu aturan tersebut untuk menarik para investor untuk masuk di negara tersebut. Itu kebijakan masing-masing negara, ya. Kalau untuk tarif supaya tidak dirugikan oleh wajib pajak ini, makanya dibuat namanya perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Tapi ini hanya mengatur terkait dengan berapa persen pemajakan di masing-masing negara itu. Sehingga nanti jangan sampai dirugikan si penerima penghasilan ini. Makanya dibuatlah perjanjian penghindaran. Tapi kata-katanya kan sini perjanjian penghindaran pajak berganda untuk menghindari double tax. Ya, untuk menghindari double tax tadi. Tapi bukan untuk mengatur bagaimana sistem pelaporan perpajakan di negara tersebut. Itu. Ya? Nah, Pak Sabar, kemudian terkait dengan pajak penghasilan ini nih, kan pasti ada masing-masing ada deadline atau tenggat waktu untuk pembayarannya. Nah, itu boleh nih Pak Sabar, tanggalnya itu terakhir tuh kapan, dan kalau misalnya memang terlambat, apakah ada denda yang harus dibayarkan, Pak Sabar? Udah diatur. Jadi untuk PPh pasal 21 itu kan paling lama tanggal 10. Untuk PPN itu kan paling lama 1 bulan setelah berakhirnya masa pajak tersebut. Sudah pasti, Mbak. Kalau nggak dibuat aturan seperti itu, berarti kan wajib pajak itu tidak ada kepastian. Seenak dia aja. Dia mau lapor di atas tanggal 10, ya dia sampai tanggal 11, karena tidak ada aturan kan, ya nggak ada yang menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jadi dia atur paling lama tanggal 10, untuk PPN itu paling lama terakhir bulan Maret, paling lama terakhir 1 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Untuk orang pribadi, pelaporan SPT tahunannya itu paling lama 31 Maret, 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, dan juga untuk SPT badan 4 bulan setelah berakhirnya, semua ada aturannya. Sehingga dengan ada aturan ini, Mbak, ada keseragaman untuk semua wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi tidak ada diskriminasi gitu loh. Untuk perusahaan ini kamu bisa ya lapor PPh 21 itu tanggal 15. Tapi untuk perusahaan ini kamu lapor tanggal sekian, nggak boleh. Jadi satu aturan berlaku untuk semua wajib pajak Indonesia tanpa melihat apakah ini perusahaan kecil, apa perusahaan besar, ya. Terkecuali memang ada fasilitas tertentu yang dikasih pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Itu beda cerita lah, ya. Tapi terkait dengan deadline daripada pelaporan pajak ini, semua berlaku satu aturan untuk semua wajib pajak di Indonesia. Ya. Terus ada konsekuensi nih, ada dampak daripada keterlambatan ini. Pastinya kan denda yang akan dikenakan. Ya. Dulu tarifnya itu 2% per bulan. Ya, tapi kan sekarang kan dirubah ya, sesuai dengan suku bunga acuan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan itu pun sudah menerapkan nih. Untuk tarif denda pajaknya sekian, misalnya 1,75%. Jadi itu ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi lebih dinamis gitu loh. Kalau dulu kan kaku ya, maksudnya begini. Tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Jadi gini, tarif denda itu 2% per bulan, maksimum 48%.
24 kali 2 yang 48%. 48. 48%. Oke. Kalau itu kan diterapkan berarti kan kaku. Apapun kejadiannya berarti lo harus bayar maksimum 48%. Kan benar nggak sih? 2% dikali 48 berarti 80 berapa sih? 48 dikali 2. Iya. 96. Iya, kurang lebih lah sekitar persen kan. Sehingga kurang adil di dalam hal ini ya. Oh, kok saya aja dalam menjalankan bisnis cuma profit sekian, tapi begitu saya telat bayar pajak dendanya gede banget, kan begitu ya. Makanya itu yang kita bahas kemarin adalah ada undang-undang harmonisasi, lebih harmonis ya. Itu kan tujuannya bagaimana harmonisnya antara pemerintah government dengan para pelaku usaha. Ya, gitu. Tetapi sekali lagi aturan itu berlaku untuk semua dan tarif pajaknya pun berlaku untuk semua. Ya, sehingga memiliki suatu kepastian hukum baik dari pemerintah yang akan menerima apa yang menjadi haknya, dan juga wajib pajak Indonesia pun memiliki kepastian hukum. Kalau saya telat ya dendanya sekian. Tanggal kepastiannya pun jelas. Ya, sehingga mereka bisa menyusun langkah-langkah persiapan supaya tidak sampai dikenakan keterlambatan tadi atas pelaporan. Gitu. Oke, selanjutnya nih Pak Sabar. Kalau apa sih Pak kelebihan memiliki badan usaha dalam hal pajak penghasilan ini dibandingkan dengan usaha perorangan? Oh iya, sangat jelas Mbak perbedaannya. Kan begini, kalau kita lihat ya, untuk orang pribadi, ya orang pribadi itu kecenderungannya itu adalah akan naik tarifnya. Ya, progresif, ya progresif. Ya, jadi bahkan kalau kita lihat ya. Pemerintah kan waktu itu baru menaikkan 30 jadi 35%. Penghasilan di atas 5 miliar itu langsung dikenakan 35%. Dari situ pun sudah sangat jelas perbedaannya kalau dibandingkan dengan PPh badan yang cuma 22%. Betul. Ya. Ya, jadi ibaratnya gini Mbak Maulia. Ada orang pribadi yang punya penghasilan bersih 5 miliar, tarifnya 35%. Itu dulu nih. Kita kasih nominal yang sama, yang nominalnya sama. Ini ada orang pribadi penghasilannya 5 miliar, kenakan tarif 35%. Penghasilan bersih loh. Ini ada badan usaha, penghasilannya bersihnya 5 miliar, tarifnya 20%. Jauh. Jelas ya perbedaannya? Oke. Yang berikutnya. Yang kedua juga, kecenderungan arah pemerintah ini kemana nih? Oke, kalau orang pribadi udah pasti naik tarifnya. Kalau turun sih kemungkinan besar tidak. Ya, tapi bukan berarti sih saya pastikan tidak, tapi kemungkinan besar tidak turun. Tetapi kalau untuk PPh badan yang badan hukum ini cenderung turun. Oke, kenapa turun Pak Sabar? Kita lihat ya. Sebelumnya itu tarifnya PPh pasal 29 itu 25%. Dulu 25% turun menjadi 22%. Akan cenderung lagi turun ke 20%. Bahkan akan cenderung lagi turun ke 17%. Kalau naik, kemungkinan tidak. Sekalipun itu merupakan kewenangan Menteri Keuangan. Jadi gini Mbak, dalam menentukan tarif, ya, dalam menaikkan dan menurunkan tarif pajak itu kewenangan dari Menteri. Pastinya atas persetujuan DPR lah. Ya, tapi itu kewenangan beliau. Tetapi di undang-undang itu Mbak sudah diatur jelas, ya, range-nya gitu loh. Yang maksimum berapa, minimum berapa. Di range inilah dia bisa bermain. Iya, dia bisa bermain. Jadi gini, contoh kayak PPN lah. PPN itu misalnya dari 10 sampai misalnya 10% sampai dengan 12% atau maksimum 15% lah misalnya nih. Dia itu bisa bermain di sini di range ini. Di bawah ini nggak boleh. Di atas ini pun nggak boleh. Ya, itu kewenangannya. Ya, sama nih kayak PPh badan nih, range itu misalnya 25% tarifnya sampai di 17%. Dia bisa bermain, ya. Tergantung nih pemerintah Indonesia tujuannya menurunkan tarif PPh badan ini untuk apa? Betul. Kan itu kan pasti kan karena akan berdampak terhadap penerimaan negara. Jangan main-main. 1% itu pun berdampak luar biasa. Karena pengalinya itu adalah nominal yang sangat besar. Kecuali 1% dikali 1 juta ya kecil lah. Tapi kalau 1% dikali 100 miliar itu gede. Ya, jadi memang mana lebih menguntungkan? Ya pastinya lebih menguntungkan adalah PPh badan. Kan begitu.
Oh, nanti Pak Sabar akan dikenakan lagi loh Pak tarif PPh dividen. Yes, betul. Tetapi itu pun sudah diantisipasi. Dulu tidak ada aturan yang mengatakan bahwa PPh dividen itu dibebaskan, ya, berapapun akan dikenakan. Tetapi sekarang kan dengan adanya aturan baru, PPh dividen itu bisa dibebaskan selama dividen tersebut diinvestasikan di instrumen keuangan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kan begitu ya, Mbak Olida ya? Iya. Sehingga kalau dilihat mana lebih menguntungkan, ya menurut saya lebih menguntungkan PPh badan karena tidak cenderung progresif, gitu ya. Tapi kalau kita lihat di badan ini kan, rugi nih misalnya, rugi kan tidak ada pengenaan pajak. Iya, betul. Ya, rugi nih. Oh, PO laporan keuangannya menggambarkan kondisi dalam bentuk rugi. Ya tidak ada, ya. Oh, rugi 5 miliar. Ya tidak ada pengenaan pajak PPh pasal 22% atas kerugian 5 miliar. Tidak ada, bahkan itu bisa dikompensasi maksimum 5 tahun ke depan. Baik. Berarti kalau misalnya PPh badan ini lebih menguntungkan ya Pak Sabar karena untuk tarifnya pun berbeda. Yes. Nah, kalau misalnya Pak Sabar nih, tadi kan sudah dibahas juga. Kalau misalnya orang pribadi kan berarti tidak ada kata rugi ya Pak Sabar? Berarti akan selalu dikenakan pajak? Kalau rugi, tapi dia harus bisa menyusun laporan keuangan, Mbak. Oh, berarti harus pembukuan? Yes, harus pembukuan. Jadi gini, usaha orang pribadi itu bisa rugi nggak? Oh, bisa. Bisa banget, ya. Bukan hanya badan yang rugi loh. Bukan badan hukum yang rugi, tapi orang pribadi. Tapi begini, Mbak. Bagaimana si wajib pajak ya bisa menjelaskan kepada DCP bahwa dalam kondisi rugi? Oh, usaha pribadi saya rugi nih. Kalau usaha pribadi Anda rugi, kalian harus bisa menjelaskan melalui data, melalui angka-angka fakta yang menyatakan bahwa dalam kondisi rugi. Satu-satunya cara adalah laporan keuangan dong. Betul. Ya, dan laporan keuangan inilah yang akan menjadi acuan oleh si wajib pajak menyampaikan bahwa usaha pribadi dia ini rugi. Betul. Ya, gitu loh. Ya, sehingga memang tetap tidak ada pengenaan pajak atas kerugian usaha. Tetapi kalau kita lihat ya Mbak Maulida, ini orang pribadi ini kan tidak semua punya usaha. Betul. Dan rata-rata memang mereka itu mendapatkan penghasilan berupa gaji. Betul. Ya, berupa gaji. Tetapi kalau kita berbicara badan hukum, udah pasti kan badan hukum ini mendapatkan gaji. Ya nggak mungkin lah. Masa PT-nya kerja di perusahaan orang kan nggak mungkin, iya kan? Betul. Ya, enggak dong. Sehingga memang akan sangat jelas kalau misalnya perusahaan badan ini rugi dengan laporan keuangannya. Tapi sekali lagi, ini tidak memisahkan ya, oh badan hukum ini rugi nggak perlu bayar pajak, terus orang pribadi rugi harus bayar pajak. Enggak, bukan. Laporannya ini yang paling penting. Ya, laporannya yang mencerminkan ke DJP, data yang dikasih ke DJP inilah yang menjadi acuan di dalam perpajakannya menyatakan bahwa ini rugi, gitu loh, Pak. Ya, bukan masalah statusnya ini orang pribadi sama badan, bukan. Ya, gitu. Berarti, nah Pak Sabar tadi kan disinggung untuk orang pribadi itu berarti bisa melakukan pembukuan. Bisa. Nah ini apakah ada kriteria tertentu? Apakah semua orang pribadi bisa melakukan pembukuan? Oh, enggak semua. Bagaimana Pak Sabar? Tergantung kalau dia memiliki usaha. Ya, tapi kalau misalnya karyawan, semua orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja nggak perlu pembukuan dong. Nah, kalau misalnya punya usaha itu apakah ada minimal omset yang diterima baru dia melakukan pembukuan? Oh iya, pasti. Kalau omsetnya di atas 4,8 miliar wajib pembukuan. Tapi kalau misalnya di bawah 4,8 boleh nggak sih Pak Sabar? Boleh, tapi harus melihat nih, boleh menggunakan, kan ada dua nih Mbak. Ada namanya pencatatan sama pembukuan. Ini dua hal yang berbeda. Pencatatan sama pembukuan. Kalau misalnya omset orang pribadi tersebut di bawah 4,8, dia itu bisa melakukan pencatatan. Atau kalau omset orang pribadi tersebut di atas 4,8 wajib pembukuan. Kan begitu. Pembukuan itu adalah menggambarkan laporan keuangan rugi laba setidak-tidaknya sama neraca. Ya, hutang, modal, penghasilan, aset dan lain sebagainya itu akan tercermin di neraca atau balance sheet. Tapi kalau
rugi laba menggambarkan kondisi satu periode usaha tersebut apakah dalam kondisi profit atau loss, kan begitu. Jadi tadi Mbak bilang apa tadi? Untuk kriteria apakah omset Oh iya. Tapi gini, tapi bukan berarti Mbak, bukan berarti omset di bawah 4,8 itu tidak boleh pembukuan loh. Jangan salah. Jadi ini jangan salah memahami ya. Jangan salah tafsir nih. Oke, kan saya bilang tadi omset di bawah 4,8 itu bisa pembukuan. Omset di atas 4,8 orang pribadi wajib pembukuan. Tapi bukan berarti omset di bawah 4,8 miliar tersebut orang pribadi itu tidak boleh pembukuan loh. Karena undang-undangnya mengatakan di sana wajib pajak ya orang pribadi badan yang memiliki omset di bawah 4,8 dapat memilih. Ya, dapat memilih untuk melakukan pencatatan. Tapi bukan berarti tidak dibolehkan menyusun laporan keuangan, bukan begitu. Bukan begitu ya. Tetapi begitu mereka melampaui omset di bawah di atas 4,8, mereka tidak boleh memilih. Ini loh. Mereka tidak memilih, mereka wajib pembukuan. Kan jelas itu aturannya. Ya, jelas. Jadi jangan ya udah, gua kan nggak boleh pembukuan. Tidak ada kata-kata di peraturan pemerintah menyatakan tidak boleh pembukuan. Tidak wajib melakukan pembukuan gitu loh. Ya. Nah, Pak Sabar, untuk perbedaan dari pencatatan dan pembukuan sendiri itu bagaimana, Pak Sabar? Kalau perbedaannya itu sangat signifikan, Mbak. Kalau pencatatan ini dia hanya menggambarkan total sales dia, total penjualan dia, itu loh yang dicatat. Ya, tetapi untuk memastikan berapa peredaran usaha. Ya. Itu pencatatan. Ya, jadi dicatat berapa penjualan dan berapa pembelian. Sampai di situ saja. Itu saja. Ya, sehingga akan terlihat nanti, karena nanti yang akan dipajaki itu adalah dari total penjualan dia. Total omset dia, total sales yang dilakukan. Dari situ pembajakannya. Bukan dari profit. Kalau pembukuan itu ya, pembajakannya itu PPh-nya, pengenaan pajak penghasilan itu bukan dikenakan dari profitnya. Karena pencatatan ini tidak mencerminkan laba rugi. Itu loh masalahnya ya. Tidak mencerminkan laba rugi. Karena pencatatan ini adalah namanya mencatat. Ya, mencatat berapa penjualan, berapa pembelian. Makanya tidak menggambarkan profit net. Sehingga bagaimana nih dipajakinya? Caranya bagaimana nih? Kan tadi jelas bahwa usaha yang laba lah yang akan dikenakan pajak. Terus kalau pencatatan kan dia kan tidak mencerminkan laba rugi. Terus gimana dong? Pasti nggak bisa dipajakin. Tetap bisa dipajaki. Tapi pemajakannya itu dari total penjualan dia. Yes, itu jelas. PP 55 ya, Pak Sabar? Ya, pakai PP 55. Tapi kalau misalnya dia pembukuan, jelas pengenaan PPh pasal 29-nya itu dikenakan dari profit net-nya. Bukan dari total sales yang dilakukan atau yang penjualan omset dia selama satu periode tertentu. Oke, Pak Sabar. Nah, berarti Pak Sabar, kalau misalnya orang pribadi yang memiliki usaha dan melakukan pembukuan itu sudah pasti tarif yang digunakan PPh pasal 17 atau bisa pakai PP 55, Pak Sabar? Enggak. Kalau dia udah pembukuan, Mbak, dia itu pasti menggunakan kalau pembukuan ya. Kalau pembukuan. Tarif 17. Sudah pasti, Pak Sabar? Yes, pasti. Tapi kalau udah pencatatan, pakai tarif PP 55. Gitu. Berarti sudah pasti nih ya, Pak, kalau untuk orang pribadi ya? Sudah pasti. Sudah pasti. Tapi jangan salah, Mbak. Maksudnya gini, tidak semua orang pribadi yang boleh menggunakan tarif itu. Tidak semua. Contoh kayak lawyer. Kita usaha. Iya, betul. Nggak boleh. Konsultan nih, kita konsultan pajak nih, nggak bisa. Dikecualikan ya, Pak. Jadi sebenarnya itu hanya kepada perusahaan-perusahaan yang startup ya, yang UMKM, usaha kecil, usaha mikro kecil dan menengah, ya gitu ya. Itu lebih ke sana sih. Kenapa begitu? Ya, untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha ini dalam menghitung pajaknya. Itu sebenarnya. Seperti yang pernah kita bahas di video selanjutnya sebelumnya. Kalau semua dipaksakan, para pelaku usaha Indonesia ini tanpa melihat omset, tanpa melihat bidang usaha, semua dipaksakan, semua pelaku usaha Indonesia wajib buat pembukuan. Ya, ibu-ibu yang di pasar, yang jual kelontong pun akan bawa laporan keuangan. Tukang sate yang di depan rumah kita yang jualan sate setiap malam, dia pun harus bawa pembukuan. Betul nggak? Betul. Sementara pengetahuan dia terhadap akuntansi nggak ada.
Oh, ibu-ibu di pasar yang cuma punya kios, ya, kios dia wajib pembukuan. Iya. Padahal dia tidak memiliki pengetahuan terkait dengan penyusunan laporan keuangan, ya. Sehingga hal-hal inilah yang diantisipasi pemerintah. Tetap pajak itu mereka dapat pungut, ya, tetapi tidak menjadi beban atau menimbulkan masalah baru bagi para pelaku-pelaku usaha di Indonesia. Gitu, Mbak. Oke, baik Sobat Jontex. Nah, itulah tadi terkait pembahasan kita mengenai pajak penghasilan. Nah, untuk Sobat Jontex di luar sana yang mungkin dalam mengembangkan bisnisnya masih bingung nih gimana caranya untuk menyusun laporan keuangan yang baik, terus tidak tahu tentang perpajakan, boleh konsultasikan saja kepada kami di Jontex. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi website kami di www.jontex.co. Oke, Pak Sabar, terima kasih banyak Pak Sabar atas waktunya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Jontex yang sudah menonton kita, tentunya setia bersama Mr. Pajak Podcast nih. Nah, tentunya kali ini juga untuk Sobat Jontex yang nonton di live nih Pak, boleh disapa nih Pak. Halo. Yang nonton di live. Kita bukannya mau bagi-bagi hadiah? Iya, ya? betul, kita mau bagi-bagi hadiah. Udah didapatkan belum pemenangnya? Masih kita hitung Pak Sabar masih nih. dihitung. Iya, jadi untuk Sobat Jontex yang belum komen di YouTube-nya Mr. Pajak Podcast, boleh komen nih, kasih pertanyaan terbaik ya Pak Sabar. Kita pilih 10 orang kalau nggak 10 salah. orang, betul Pak Sabar. Masih kita tunggu siapkan nih. 1 juta. Betul, ditunggu Sobat Jontex untuk pertanyaannya. Ya, siap. Oke Sobat Jontex, terima kasih atas waktunya untuk menonton kita. Terima kasih untuk Pak Sabar. Terima kasih Mbak Maulida. Baik, sampai jumpa di podcast selanjutnya, tentunya hanya di Mr. Pajak Podcast.